Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasma Prasetyo dengan NIM A1D1194149 dari R004 semester 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Tanjung Jabung Timur. Cerita ini berjudul Ketam Batu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Dulu kala, sebelum banyak orang yang sampai ke wilayah Tanjung Jabung Timur, sekitar 1000 tahun yang lalu, hiduplah seekor ketam. Ketam ini sangat besar dan kuat. Lebarnya melebihi 10 kali lebar panjang sungai yang berada di daerah tersebut. Sedangkan panjangnya diibaratkan seperti perjalanan dari Nipah Panjang menuju ke daerah Sabak. Ketam itu berdiam diri di sebuah gunung batu atau bukit batu yang sangat besar. Ia memiliki sepasang capit dan 10 pasang kaki. Selain ketam itu, hiduplah sepasang suami istri. Menurut cerita, merekalah manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di daratan Tanjung Jabung Timur. Ada yang mengatakan mereka berasal dari suku Melayu tua. Sang suami bernama Utuh Perigi dan sang istri bernama Diang Jayuni. Sehari-hari mereka memancing ikan di tepi laut dan membuat sebuah rumah bambu yang kecil dan sederhana di tepi gunung batu. Keluarga mereka cukup bahagia. Tahun berganti tahun hingga 10 tahun usia perkawinan mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu malam, sepasang suami istri itu mendengar suara yang sangat ramai dan riuh dari luar rumah. Suara itu sangat gaduh dan membuat mereka terbangun dari tidur mereka. Jayudi, kau dengar suara itu? Ia menggerakkan tubuh istrinya. Terdengar lagi suara yang keras dan berderak. Rumah yang terbuat dari bambu itu bergetar. Mungkin ada manusia lain di sini, Bang. Atau mungkin suara dewa. Si istri mencoba menerka-nerka asal suara itu. Ia lalu bangkit dari tidur, mengikuti Utuh Perigi yang telah lebih dulu mengambil posisi dan duduk bersiaga. Dengan mengendap-endap, mereka berjalan menuju pintu. Terkejutlah Utuh Perigi saat melihat sosok ketam raksasa sedang berjalan di dekat rumah mereka. Ia seketika mencabut pedang di balik pintu dan dengan keberaniannya ia keluar dan berdiri di tanah lapang berhadapan dengan ketam raksasa tersebut. Ia berteriak dengan lantang, Hei, ketam raksasa! Jika kau berniat buruk dan ingin mengganggu kami, lebih baik kau enyah dari sini. Atau kau ingin melihat darahmu mengalir di tanah. Suara Utuh Perigi menggelegar. Ketam raksasa menghentikan gerakannya, lalu menatap pedang yang dihunus ke hadapannya. Pedang itu mengeluarkan larik sinar merah, sehingga membuat suasana menjadi panas seketika. Hei anak manusia, beribu tahun aku telah mendiami tempat ini. Sejuta purnama telah aku saksikan. Bahkan para dewa pun merestui aku. Baru kali ini seorang anak manusia berani mengusikku. Sebelum wujudmu aku jadikan abu, masih aku izinkan kau pergi dengan tenang. Cepatlah, Hardik ketam raksasa. suaranya yang berat dan menggelegar
mengakibatkan batang pohon di sekitarnya bertumbangan. Tidak akan aku tinggalkan tanah subur ini, hai ketam tua. Sebaiknya engkaulah yang pergi, karena telah membuat istriku ketakutan. Jawab Utuh Perigi tak mau kalah. Mendengar perkataan Utuh Perigi, si ketam raksasa menjadi sangat marah. Perang pun terjadi dengan hebat. Ya, Perang ini terjadi 31 hari lamanya. Hingga pada hari yang ke-31, Utuh Perigi kelihatan semakin sakti. Ia berhasil menyusup terbang ke arah mata ketam raksasa yang hanya berjarak sedepa lagi. Ujung pedang tersebut akan menancap ke mata si ketam raksasa. Tiba-tiba si ketam duduk bersimpuh dan memohon ampun. Ampun beribu ampun, wahai anak manusia. Aku mengaku kalah. Apapun yang Tuhan inginkan akan saya penuhi, asal jangan tusuk mata saya. Utuh Perigi seorang kesatria. Melihat musuhnya sudah lemah tak berdaya, ia pun menghentikan serangannya. Baiklah, asal kau dapat memenuhi satu permintaanku. Utuh Perigi melemparkan syarat. Apapun yang kau inginkan, Tuan, akan saya penuhi. Katakanlah, sambut ketam raksasa. Tunjukkanlah agar kami dapat memiliki anak. Bagaimana cara supaya kami dapat memiliki anak? Mendengar kalimat Utuh Perigi, sang ketam raksasa pun tersenyum. Itu pekerjaan mudah, Tuan. Terimalah ini. Sambil melepaskan sebuah mahkota. Tanpa banyak bertanya lagi, Utuh Perigi menerima mahkota itu lalu menyimpannya di balik kantung celananya. Tunjukkan bagaimana cara menggunakan mahkota bawang merah ini, tanya Utuh Perigi. Mulai hari ini, letakkanlah mahkota ini di bawah bantal. Setelah 9 bulan Tuan akan melihat khasiatnya sendiri. Tapi harap ingat satu hal. Ketam raksasa menghentikan ucapannya. Ditatapnya Utuh Perigi lekat-lekat seperti ada yang diragukannya. Apa itu? Utuh Perigi tidak sabar. Kembalikan mahkota itu padaku setelah sehari istrimu melahirkan. Lewat dari batas itu akan ada bahaya bagi Tuan dan tanah ini. Jawab ketam raksasa memberikan penjelasan. Baiklah, mahkota ini akan saya kembalikan pada waktunya. Jawab Utuh Perigi. Ia pun segera meninggalkan ketam raksasa. Setelah 9 bulan, ternyata sang istri Utuh Perigi melahirkan seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Ia ingin kembali hamil. Mendengar keinginan sang istri, Utuh Perigi berkata, "Tidak mungkin diam. Akan terjadi balak jika mahkota ini tidak dikembalikan." Bukankah abang memiliki kesaktian? Abang bunuh saja si ketam itu, bujuk sang istri. Utuh Perigi terdiam dan bimbang. Di pulau seberang sana ada pulau yang banyak manusia. Takkan mungkin si ketam bisa ke sana.
Utuh Perigi semakin bimbang. Tiba-tiba, Baiklah, jikalau begitu, bersegeralah kita pergi dari sini. akhirnya sepasang suami istri itu meninggalkan kaki gunung batu itu. Dengan menggunakan tandu dari bambu, Utuh Perigi berjalan menuruni hutan dan juga menyeberangi lautan bersama istri dan juga sang anak yang baru saja lahir. Apa yang terjadi teman-teman? Hari mulai sore. Sang ketam raksasa pun menunggu janji Utuh Perigi, namun tidak ditepati. Tiba-tiba tubuh ketam raksasa bergetar hebat. Hei, Utuh Perigi, kembalikan mahkotaku. Menggelegarlah suara ketam raksasa sehingga menyebabkan gempa. Ketam raksasa mulai tak terkendali. Ia mengangkat capitnya ke arah angkasa hingga seketika turunlah hujan. Ditambah suara halilintar yang menggelegar. Duar, duar. Ketam semakin berang. Batu-batu gunung berterbangan. Dan kembali sang ketam menghentakkan capitnya ke bumi. Akibat itu, membentuklah sebuah alur seperti sungai. Hal itu terus terjadi sampai 10 kali dan membentuk aliran sungai. Seiring itu pula, tubuh ketam pun kembali mengecil. Matanya bersinar lemah. Dan gunung tempat ia berdiam ikut pula mengecil. Nah, teman-teman, 10 sungai itulah yang saat ini dihuni oleh penduduk Tanjung Jabung Timur. Mulai dari Sungai Pangkal Duri, Sungai Mendahara, Kampung Laut, Lambur, Simur Naik, Pemusiran, Nipah Panjang, serta Air Hitam Laut. Bagaimana nasib sepasang suami istri itu? Seperti sumpah yang diucapkan oleh si ketam raksasa. Mereka mendapatkan bala. Saat ketam menancapkan capitnya ke dalam bumi, mereka pun ikut terkubur. Nah, teman-teman, itulah sebabnya jika kita melihat ketam batu selalu menggali lubang, mereka masih mencari mahkota mereka yang ikut terbenam. Kalau tak percaya, coba teman-teman ikatkan 1 siung bawang merah. Pancinglah ketam batu. Pasti ia akan menangkapnya. Sebab ia kira itu mahkotanya. Jadi teman-teman, kita dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dimanapun kita berada, ketika kita berjanji, maka tepatilah janji dan juga jangan mengingkarinya. Karena ingkar janji dapat membuat sebuah malapetaka. Terima kasih yang telah menyaksikan cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya cerita ini dapat menambah pelajaran dan juga wawasan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.